Bro, ini gue kayak dengar suara Tuhan nih men. Lu mesti transfer gue sebelum jam 2 siang. Suara Tuhan apa suara anak lu lagi nangis? Nah itu makanya anak gue lagi nangis. Jam 2 siang susunya habis. makanya mesti transfer. Makanya mesti transfer ya. Transfer. Anak lu udah nangis tuh. Tuh. Gue juga dengar suara Tuhan, men. Apa ya? Kayaknya lu harus gosok-gosok sepatu gua, men. Kenapa? Biar jinnya keluar. Kan buat bayar ntar dan kotor. Oh, gue gosok-gosok sepatu lu buat biar menghilangkan aja bayar gue. Nah, kayak Aladin aja nih sepatu lu nih. Aduh, oke guys. Nih kali ini, aneh-aneh aja guys. Pernah dengar gak tuh model-modelan kayak begitu guys? Gue dengar suara Tuhan, mesti harus begini, harus begitu. Aduh, aneh-aneh aja. Yaudah, kita gak usah berlama-lama lagi. Kita mau bahas di podcast kita kali ini. Soundership, Let's pick it out. Oke. Ini tadi kan kita sedikit tuh sendiri-sendiri depan tuh viral, masa nggak tahu sih? Tahu kan lo? Nah jadi ada pendeta nih, pendetanya bukan yang kacang-kacangan bro, terkenal, pendeta besar, viral nih, sempat viral. Dia minta menabur, wah istilahnya menabur ya, menabur sebelum jam 2 siang katanya. Terus nulis nominal, terus nanti dia akan berdoa khusus supaya katanya kalau apa yang ditaburkan itu gak boleh kita mikirin dulu nominal berapa. Nanti katanya Roh Kudus itu akan menaruh jumlahnya dalam pikiran kita. Dahsyat men. Gawat men. Katanya dengar suara Tuhan men. Nah jadi katanya kalau kita udah menabur gitu, nanti Tuhan akan melunasi hutang kita. Terus masalah ini kesulitan ekonomi. Emang Tuhan bang keliling? Kesulitan dia atau kesulitan kita nih? Dia bilang kalau menabur sebelum jam 2 siang ngapain ya? Makanya gue bingung. Makanya gue pikir apa karena token rumahnya habis, positif thinking aja ya, apa dikejar debt collector ya kan jam 2. Terus ada lagi nih. Yang ini tahu nggak sih dia sempat juga suruh cium-cium sepatu. Waduh, gila. Bingung. Nah itu kan dia katanya katanya Tuhan bisa memakai apa aja. Memakai keledai Bileam untuk berbicara kan. Terus Tuhan bisa memakai kain atau sapu tangan dari Paulus ya kan untuk kesembuhan atau apa. Nah ini suruh nyium sepatu. Nyium sepatu ya. Padahal Yesus sendiri aja nggak pernah ada suruh nyium sepatu ya. Suruh nyium kakinya. Enggak. Itu sakitnya sakit apa? Sembuh sakitnya mungkin. Tapi jadinya ganti TBS ya dia. Banyak kanjung terasi. Pas jum-jum, dia kok bau-bau apaan ya, kayak gak asing nih. Hidungnya jamuran langsung. Iya, makanya aneh-aneh aja ya. Nah, di sini kita akan bahas kali ini. Nah, ini agak sensitif juga dan seru untuk dibahas. Ini berbahaya juga sebenarnya kalau memang kita makanya tujuan kita adakan podcast ini supaya tidak ada pembiaran hal-hal seperti ini ya, memanipulasi mengenai suara Tuhan. Nah, kali ini kita tentang suara Tuhan. Topik kita kali ini. Wah, dahsyat ya. Ini hot banget nih. Hot banget nih. Kan ini lihat aja tuh. Bro Jeff. udah propet nih. Bajunya udah kayak ini. Waduh, dahsyat. Manusia kudus. Manusia kudus nih. Mantap. Ya udah. Jadi pertama ini saya mau nanya dulu. Kira-kira bagi teman-teman, bagi brother sini ya kan, dari Bro Jeff dulu lah kayak biasa. Bro Jeff, menurut Bro Jeff suara Tuhan itu sebenarnya ada nggak ya pada zaman sekarang ini? Nah, coba. Wis, ya nih. Kalau dari gue sih itu suara Tuhan itu masih ada sampai zaman sekarang pun itu masih ada. Cuman kebanyakan itu kan sebenarnya orang kan yang sekarang ini yang sering terjadi itu orang tuh suara Tuhan itu biasanya mereka pengennya audible, denger gitu kan, yang sesuatu yang arahnya lebih ke profetik. Padahal sebenarnya kalau kita baca di dalam firman Tuhan di dalam Alkitab itu sendiri, sebenarnya itu isinya itu semuanya udah suara Tuhan sebenarnya. Iya. Jadi kadang orang tuh harus kalau dengar suara Tuhan itu harus dengar dari dia audible lah, atau mungkin dia dengar juga dari hamba Tuhan lah yang ngomong gitu. Jadi ketika hamba Tuhan yang dianggap sakti gitu dia ngomong, itu dia langsung percaya kalau itu suara Tuhan. Padahal sebenarnya bahkan di Alkitab di firman pun kan segala sesuatu kan ujilah dahulu kan. Ada firman yang berkata demikian. Betul. Nah, kalau misalnya dari pandangan Bapak produser kita nih kembali lagi ya. Bro John. Nah, gimana Bro John? Pertanyaan yang sama Bro John. Kalau kita lihat sih jemaat itu udah terbiasa kayak mengkultuskan hamba Tuhan gitu. Jadi seakan tuh setiap hamba Tuhan, setiap gembala, setiap pendeta tuh udah dianggap kayak
benar-benar perwakilan Tuhan banget gitu. Udah kayak benar-benar tuh mewakilkan suara Tuhan. Nah, itu yang sering jadi alat untuk memanipulasi gitu ya. Kalau menurut saya ngeri banget gitu ya. Semua bisa ngaku-ngaku suara Tuhan kan. Bahkan yang ngomong itu pun bahkan hamba Tuhan itu sendiri ya, yang ngomong bahwa jemaat itu harus taat karena itu suara Tuhan langsung Iya, dari dia gitu iya. kan. Nah, masalahnya tuh kadang-kadang kita yang ngerti firman gitu ya. Kita mau kasih teguran baik di dalam sosial media, itu kan banyak juga tuh yang nyeletuk tuh yang ngerti firman gitu ya. Nah, mereka tuh justru jemaatnya juga malah ngebelain si hamba Tuhannya ini gitu. Kamu jangan ngusik-ngusik orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Ngeri banget. Ngeri nih. Biasa kalau ada komen-komen begitu ada fans-fans tertentu tuh, fans ya kan pada nyerang ya kan. Iya, jadi kayak jemaat tuh kayak udah dicuci otaknya gitu. Aneh, memang aneh gitu. Ya benar ya. Nah ini makanya tadi saya bilang di awal ini sangat benar tadi kata Bro John juga, ini berbahaya. Jadi dalam arti bisa aja setiap orang memanipulasi suara Tuhan itu untuk kepentingan pribadinya, ya kan, untuk kepentingan apapun yang dia inginkan dalam hatinya. Nah ini ada beberapa yang saya pikir para teman-teman juga mesti tahu. Kadang-kadang ada yang namanya dalam diri manusia itu ada suara Tuhan, ya. Terus ada suara hati atau suara pikiran kita, dan juga kadang-kadang ada suara hati manusia yang dipengaruhi dengan dendam, dosa. Nah, itu kadang-kadang orang juga ada bilang itu namanya suara iblis, ya kan? Ya kan, wah suara iblis dalam hati kita ya, intinya tiga itulah gitu. Nah, sekarang saya mau tanya jawab lagi nih sama Bro Jeff lagi. Kalau suara token habis sih yang mana teman saya? Kalau itu mah gak usah ditanya, itu kayak Ultraman lobet. Ya kan? Nah, kalau dari Bro Jeff sendiri nih mau nanya lagi nih. Apa ya Bro Jeff, kira-kira apa yang membedakan suara Tuhan dengan suara hati ya, atau tadi yang dibilang lah suara iblis tuh, apa tuh kira-kira yang membedakan? Kira bisa mengenal suara Tuhan dari mana? Kalau gua sih ya, itu balik lagi kalau kata firman Tuhan itu lihatlah dari buahnya. Kan di zaman sekarang kan begitu banyak nih pengajaran lah, doktrin lah, apalah kan, dari A sampai Z kan. Cuman balik lagi kalau gue sesuai on track ya, kita pegang lihat lagi ke Bible ya. Karena itu ya, adalah suara Tuhan sendiri sebenarnya. Jadi kalau dibilang lihatlah dari buahnya ya, kita ambilnya dari buahnya. Mau yang ngomongnya kayak gimana juga, tapi kalau buahnya melenceng dari firman Tuhan ya, kita harus balik lagi back to the Bible. Yeah. Mantep aja sekarang udah stylenya keren yang bulu back to the Bible. Back to the Bible. Jadi kita udah keren-keren hari ini loh gaya. Saya udah pakai kalung beki. Itu hasil persepuluhan. Ini mesti berterima kasih sama belalang pelahap. Pelahapin jemaat nih. Ya, hasil bahas PK kemarin. Oh iya, ini mic-nya juga baru ya, mic-nya. Mic-nya baru ya. Puji Tuhan. Terima kasih sama belalang pelahap. Gerejanya PK nambah. Oh iya, PK nambah. Habis kita bahas podcast kemarin ya. Bercanda ya teman-teman, bercanda nih, beli sendiri, udah kocek sendiri. Ya, lanjut surat Tuhan ya. Jadi tadi Bro John tadi belum ditanya nih Bapak produser kita nih. Ya, kalau kita mau membedakan suara Tuhan atau bukan tuh memang agak kesulitan ya, karena kita kalau mau melihat cara kerja otak aja udah rumit ya. Otak itu kan kayak biasan-biasan cerita, biasan-biasan gambar. Nah, kita tahu dari mana kalau itu suara pemikiran kita sendiri atau suara Tuhan gitu kan. Jadi kalau menurut saya ada satu pandangan doktrin yang dia justru nggak percaya suara Tuhan yang audible. Dia bukannya nggak percaya kedaulatan Tuhan ya. Bisa aja Tuhan berkata secara langsung atau secara melalui orang lain. Bisa aja dia percaya. Tapi doktrin ini menutup adanya suara Tuhan dan lebih mendominasikan, lebih mengutamakan suara Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Dan lucunya doktrin ini tuh banyak dikomplain, banyak dibilang sesat. Wah, lu berarti nggak percaya suara Tuhan lu. Saya cuma mau kasih tahu. Ayatnya di mana yang mengatakan bahwa dia cuma percaya satu-satunya Alkitab sebagai suara Tuhan itu sesat? Di mana ayatnya? Nggak ada yang bisa bantah ini gitu. Jadi kalau menurut saya juga bukannya nggak percaya adanya suara Tuhan yang audible, bisa aja terjadi. Tapi nggak ada salahnya, dan saya rasa udah sangat cukup akurat kalau kita cuma percaya satu-satunya suara Tuhan itu melalui Alkitab.
Ya. Apa sih yang kurang dari dalam Alkitab gitu? Semua hal tentang setiap pergumulan kita, setiap doa-doa kita, masalah kehidupan, apa yang nggak ada di dalam Alkitab gitu? Kita kurang apa lagi? Banyak kejadian-kejadian ya tentang suara Tuhan ini yang akhirnya tuh orang tersebut di drive-nya tuh bukan benar-benar untuk melakukan firman Tuhan atau yang terverifikasi dengan Alkitab, tapi justru buat mendrive dia melakukan kehendak si yang ngaku-ngaku bersuara Tuhan itu tadi. Iya. Makanya saya bilang tadi rawan ya, agak rawan ya, dalam tanda kutip rawan dengan gereja-gereja atau beberapa apa sih istilahnya ya, aliran bisa dibilang ya, yang kayak mengedepankan hal-hal seperti itu, karena banyak orang itu bisa mengaku-ngaku ya kan kalau ini dari suara Tuhan, dan itu gampang banget ditelan bulat-bulat dan mengkultuskan orang itu jadi orang yang spesial dibanding dengan yang lain ya. Sebagai satu contoh ya, ini ajak berpikir kritis aja nih teman-teman. Ya, misalnya kata tadi contoh yang saya kasih tahu, ada orang itu yang menuding orang, wah ini karena ada orang ini di gereja ini nggak bagus nih impactnya. Saya dengar langsung nih dari suara Tuhan. Karena dipikir nih orang sakti, orang itu akhirnya jadi disingkirkan. Nah, bagi saya pribadi ya, Bro Jeff, Bro John dan teman-teman juga, kayaknya hal seperti ini Tuhan gak kayak begitu deh. Suara Tuhan itu harusnya mendatangkan sebuah damai sejahtera dalam hati dan juga tidak melarang orang untuk datang kepada Tuhan, ya kan? Bahkan Tuhan sendiri senang kalau kita mencari orang-orang yang berdosa untuk datang kepada Dia kan, bukannya bilang wah jangan orang ini jangan datang ke saya deh, gak boleh, dia gak kudus nih, gak bisa. Kalau menurut saya suara Tuhan itu harusnya mendrive orang kepada suatu kebenaran, suatu hal-hal yang membuat mendatangkan damai sejahtera gitu. Nah guys, kalau di gue sendiri, gue pernah pengalaman ada kasus seperti ini. Jadi waktu itu ada kami mencari dana Natal ya. Jadi di tempat gue itu ada lagi nyari dana Natal. Nah itu kan kalau nyari dana Natal itu kan kita dengan penuh kreativitas kita, kadang ada yang mau jualan lah ya kan, biasa setiap Natalan kita ada yang mau jualan kue kering atau apa ya kan, biar mencukupi dana untuk Natal. Nah pada suatu saat jadi ada satu gini nih, gua dengar. Jadi ada yang marah-marah, jadi dia bilang itu jualan begini, kata jualan begini bikin malu, Tuhan Yesus nangis katanya. Waduh. Jadi semua Tuhan Yesus sedih nih begini-begini, anak Tuhan jualan, nanti Tuhan akan mencukupi. Dia nggak nyukupin tuh. Hah? Dia bilang Tuhan yang akan mencukupi, tapi dia nggak nyumbang. Nggak tahu, dia beli keripik ya. Yang penting kan usaha ya kan. Ya. Kalau gue pikir pribadi, sebenarnya ya enggak juga sih. Namanya kita nyari dana Natal, istilah kan nyari sebuah dana gereja, ya lebih baik jujur seperti itu daripada bohong-bohongin jemaat. Ya, kerja jualan itu. Daripada bohongin jemaat tadi kayak suruh transfer sebelum jam 2. Lebih baik jualan ya, jujur ya kan. Apalagi bohongan sama Tuhan lagi. Iya. Saudara, saya mendengar suara Tuhan, saudara. Tolong saudara, transfer saya saudara. Wah kacau itu mah. Itu banyak ya, gue juga ada kasus dulu itu. Biasalah ada temen tuh dia lagi bangun usaha, terus kayak gagal ada hambatan langsung dah tuh satu jemaat kepo, mungkin udah kebiasaan diajarin sama pendetanya ya, kamu sih nggak dengerin dulu suara Tuhan apa ya nggak. Nah itu Tuhan nggak berkehendak, akhirnya dia belum mulai benar-benar seriusin itu pekerjaan, didengerin lah itu orang, dia berhenti. Sampai sekarang masih ya begitu-begitu aja. Ya makanya segala sesuatu mesti diuji dan dicoba dulu ya harusnya ya. Makanya juga itulah bahaya kalau orang tuh udah terlalu mendewakan seorang hamba Tuhan. Jadi apapun yang hamba Tuhan itu dia ngomong mau bertentangan dengan firman Tuhan pun jemaat akan percaya. Karena jemaatnya udah terpengaruh dan udah merasa, wah ini hamba Tuhannya bener-bener nih, sungguh-sungguh nih diurapi Tuhan. Iya, bahkan banyak nih yang, wow itu udah kayak ini loh di dalam gereja, di dalam bimbar tuh, udah kayak jurus silat tau gak lo? Gue pernah nih satu pendeta nih khotbah, dia nggak suka sama pendeta lain. Orang lagi khotbah mah bahasnya firman Tuhan nih, yang membangun jemaat nih. Dia khotbah bisa-bisanya dia bobot suara Tuhan, biar Tuhan ngomong lah, bilangnya itu jelek-jelekin pendeta lain. Bilangnya hati-hati tuh, jangan ke gereja itu pendetanya urapannya dari Niroro Kidul katanya. Nyebut merek lagi ya. Iya, nyebut merek lagi.
Terus saingannya di sebelah juga nggak mau kalah, sama yang ngejelekin juga tuh. Wah, udah kayak Naruto ngadu jurus nih. Sasuke, Sari. Ada aja zaman sekarang ya. Zaman sekarang, aduh. Makanya aneh ya dunia gereja ini udah kayak dunia persilatan. Iya. Kayak nonton ini, zaman dulu drama Kumbara ya ada elang-elang Indosiar. Jadi Aku segera datang. Head west. sekarang suara Tuhan dibawa-bawa buat macam-macam motivasi lah, aneh-aneh lah. Iya, makanya aneh-aneh ya. Padahal kan harusnya kan suara Tuhan itu untuk membangun jemaat sebenarnya. Iya, untuk membangun jemaat. Terus, oh iya, gua ingat lagi nih satu. Dulu waktu itu ya, waktu itu istri gua pernah cerita. Jadi dia pernah di satu perkumpulan ya persekutuan, tiba-tiba ada yang teriak, wah, akulah Tuhan Yesus. Kaget. Tuhan Yesus datang kiamat gitu. Masa Tuhan Yesus kesuruh nyurupin orang? Tuhan Yesus. Kerasukan nih, kerasukan Tuhan Yesus. Mana ada aja orang. Kadang, ya makanya balik lagi ya. Kita mesti dasarnya itu firman Tuhan ya. Harus diuji semua dari firman Tuhan, ya kan? Nah, Aduh. apalagi kalau di Indonesia ya, tahu sendiri kan orang-orang kita kan berbau-berbau yang kayak mistis, berbau dunia roh itu senang justru. Apalagi udah bawa Apaan nih ya? Oh, Padahal kalau kita yang baca firman Tuhan, mana ada orang kesurupan Tuhan Yesus. Iya, Pokoknya lu modalnya tekun doa gitu ya, kelihatannya tuh kayaknya lu seneng banget berdoa apalagi puasa gitu. Oh, udah dianggapnya kayaknya nih orang deket banget sama Tuhan. Lu mau ngomong apa diikutin aja. Mau transfer jam 2 siang kayak, waduh suruh Jam 2 cium subuh. sepatu kayak. Itu ada juga yang viral juga yang apa namanya, dia bilang dia dengar suara Tuhan, suara Roh Kudus gitu ya. Apa namanya? Suaminya itu buat dia. Waduh. Iya banget ini. Oh iya, pernah dengar. Ini apa nih? Iya kan? Ini istilahnya kayak Pendetanya perkawinan roh nih. Iya, pendetanya perempuan lah gitu. Oh. Awalnya tuh jemaatnya manggut-manggut aja lagi gitu. Oh. Akhirnya pas suaminya udah bener-bener diambil, baru dia mungkin ngerasa ada yang nggak bener dan dia viralin. Oh, jadi dia bilang dengan suara Tuhan kalau suaminya itu buat dia. Iya. Pelakor rohani. Nah, Pelakor rohani. Nama Tuhan dibawa-bawa nih buat dunia pelakoran nih. Waduh. Amsyong sudah. Dan ini yang ngomong bukan yang abal-abal ya, yang terkenal ya. iya lumayan terkenal. Oke lah ya. Ya kalau nggak terkenal nggak viral nggak mungkin kedengaran sampai ke kita. Iya. Nah kalau gue keinget nih ada satu pengalaman nih konyol juga sih. Jadi ini nih ada waktu itu. Tapi gue kalau ingat sih masih lucu. Jadi ada ya kenalan gue lah. Jadi dia tuh lagi berdoa gitu kan, tiba-tiba dalam sebuah kelompok. Terus ada satu orang bilang, ini ada patung macan katanya menghalangi jemaat untuk datang ke gereja ini katanya. Wih, ada patung macan katanya. Terus ditanya dong sama yang kerabat gue ini, di mana lokasinya? Udah jalan aja dulu. Nanti Tuhan tunjukkan. Luar biasa. Itu kejadian pagi menjelang siang. Udah tuh. Jadi mereka jalan nggak berdua-dua. Jadi rame-rame berkelompok itu kan. Mereka jalan muter dari patung macan ya kan, dari patung macan di wilayah sana. Ya menghalangi katanya jemaat datang ke gereja. Sampai sore kagak nemu. Akhirnya ditanya lah sama kerabat gue ini. Pak, di mana lokasi patung macannya? Udah bingung sama-sama bingung. Lah kagak ketemu. Katanya Tuhan mau menunjukkan katanya. Lalu gimana? Terus gue bilang sama kerabat gue, kalau gue jadi lu sih gue ke warung dulu, ya kan? Ke warung terus balik lagi ke dia terus dalam tas panas. Apaan nih? Panas. Hah, sekuat macan. Karena biskuit semua bisa dimakan. Baru Biskuit Energi dengan gandum dan Endorse. Wah, itu memang orang tuh parah ya kalau menurut saya. Dia nggak bisa ngebedain tuh imajinasinya, suara pikirannya gitu ya, gambaran di dalam pikirannya itu dianggapnya suara Tuhan. Makanya kadang-kadang kebablasan jadinya gitu. Iya, makanya kadang gue mikir gini ya, dalam kasus macan ini gue mikir gini, emang ada ya di Alkitab gitu patung macan apalah segala macem, bro, gorila, bro, apa yang istilahnya bisa menghalangi orang untuk datang beribadah segala macem. Masa kuasa Tuhan kalah yang begitu-begitu? Ya kadang-kadang kita dalam segi masalah aja dalam pekerjaan atau rumah tangga dikit-dikit
nggak denger-dengeran sama Tuhan. Kayaknya Tuhan ngomong sama saya, kamu kurang persembahan nih, atau kamu kurang persepuluhan kali. Kan banyak yang kayak gitu tuh. Tapi kalau gue pikir-pikir juga, kenapa aja bisa ngomong patung macan? Mungkin ini karena global. Patung macan tuh kan setiap wilayah ada. Iya, apalagi yang dulu seperti kan, patung macan yang kocak-kocak. Iya, setiap wilayah ada. Nah, ada juga mungkin ya kasus-kasus yang kayak di TV. Pernah nonton gak di TV? Yang kayak misalnya contoh gini. Saudara-saudara, tumpangkan tangan di TV, pegang layar. Saya dengar suara Tuhan. Ada yang sakit kepala, ada yang sakit dada. Kalau buat gua itu Dari sekian, sebenarnya dari sekian juta penonton itu pasti ada yang sakit kepala. Iya, makanya gimana tanggapan Bro John? Coba. Itu memang udah trik-trik marketing ya. Dia pakai tekniknya itu majority cash. Nah ini Majority cash ya. Majority cash itu ya banyak dipakai, nggak cuma di acara TV itu, di setiap KKR bahkan kebaktian juga kan banyak. Saya dengar suara Tuhan, hari ini ada yang dadanya sakit, angkat tangannya. Saya tahu, saya dengar dari Tuhan ada yang mengalami pergumulan di dalam pekerjaannya. Iya. Semua angkat tangan. Ya dari 100 orang mah udah pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Mel, dulu pernah ada case Mel. Apa ya? Lagi KKR, temen gua tiba-tiba disuruh berdiri kan, panggil maju. Saya mendengar katanya Tuhan berbicara, kamu ada sakit ini segala macam. Biar saya tumpang tangan dong ke pendeta. Temen gua didorong Mel kepalanya. Kan. Jatuh ya. Bukannya tadinya padahal teman gua kagak sakit. Gara-gara jatuh sakit reot. Gimana ceritanya? Kurang nih sakit, belum kepalanya kan. Itu nggak bocor kepalanya. Iya, untung agak gerotak tuh kepalanya. Iya, makanya ada. Gimana temen lu? Maksudnya temen lu langsung bilang, "Pak, saya nggak sakit, Pak, salah tensin kali ya." Coba kalau lu ya situ ya. Gue pernah dengar tuh majority case. Nah, makanya kayak tadi kasus yang gue cerita juga itu mungkin memang majority case. Setiap tempat ada patung macan. Terus dari jutaan orang yang dikasih tumpang tangan disuruh di TV, pasti penonton ada lah yang sakit kepala. Apalagi yang sering-sering kan sering tuh kalau di KKR yang jemaatnya banyak ya, nggak berani dia kalau di komsel kan jemaatnya cuma 5. Ya kalau disebut ada yang sakit kagak ada yang sakit. Tensin bro Ya ya. bisa aja di komsel juga. Saya tahu di sini ada yang mengalami pergumulan. Siapa sih yang nggak punya pergumulan? Iya benar. Makanya di KKR sering begitu. Angkat tangan saudara yang memiliki. Saya Tuhan bilang, Tuhan dengar di kuping saya nih. Tuhan bisik. Ada yang punya masalah, nah, kan? Dia langsung ngomong gitu kalau ada yang punya masalah. Semua angkat tangan. Banyak lah, semua orang juga punya masalah. Selama hidup aja punya masalah. Ya maksudnya ya dia mau doain aja lah. Iya. Nggak perlu ngebodohin jemaat seakan kayak dengan suara Tuhan gitu. Nggak usah pakai nyari duit, nggak usah sampai segitunya lah. Enggak, bukan sih. Kalau ini lebih kayak Temen nih, sudah ngomong nih. Segitu banget nyari duit. Enggak, kalau buat gue sih kayaknya lebih, kalau masalah ini lebih kayak buat pride diri sih, men. Jadi kayak, wah, gue sakti nih, gue udah ke Tuhan nih, kan? Gue udah ke Tuhan nih. Tuhan aja ngobrolnya sama gue. Kalau saya sih mandangnya agak beda ya. Sejujur-jujurnya gereja, sepenuh hatinya dia melayani. Ketika gereja itu bertambah secara kuantitas jemaatnya, itu udah otomatis akan butuh juga yang namanya bisnis gitu. Tapi ya jangan sampai segitunya juga nyari duitnya itu sampai memanipulasi jemaat dong gitu kan. Nggak fair, betul nggak sih? Ya kita tahu lah, semua pasti butuh operasional kok, udah pasti itu. Iya benar. Asik nih kita bahas PK lagi. Enggak lah. Iya benar. Emang kadang gitu ya, emang lebih baik jujur ya. Kalau misalnya kan saya lebih menghargai kayak gereja nih misalnya. Daripada yang kayak khotbah model begitu, terus saya dengar suara Tuhan, saudara harus transfer, harus menabur buat gereja ini, ya kan? Dibanding dengan jual nama Tuhan, sebaiknya ngomong aja, yuk kita rapat pengerja yuk, nih gereja butuh dana nih, kita mau bayar listrik, bayar PK. Nah, gue lebih respect dengan gereja-gereja seperti itu, mantap itu, ya kan? Yang jadi masalah tuh itu yang sering berperilaku kayak tadi ngaku-ngaku suara Tuhan tuh gereja-gereja besar yang duitnya udah banyak, men. Dia udah nggak perlu lagi kayak meeting yuk kita perlu uang atau apa. Memang duitnya tuh udah banyak. Jadi kalau menurut saya ini ada faktor keserakahan aja. Oh iya, dahsyat. Serem ini. Keserakahan. Faktor keserakahan. Kacau. Dia mau pakai bawa namanya sendiri kan susah. Dia harus bawa nama Tuhan biar lebih dipercaya. Iya, makanya itu ya kenapa orang sampai untuk mengagung-agungkan, ini gue suara Tuhan. Bahkan suara Tuhan itu nggak cuma buat yang kayak tadi tuh, yang nyari-nyari uang, nyari-nyari cuan. Ada juga yang untuk saling menggeser antar jemaat, antar pekerja di gereja juga ada tuh yang gitu. Bahkan seksual, men.
Waduh, ngeri itu nih. lebih bahaya lagi. Bahkan tuh. seksual. Dan ini nggak cuma 1-2 case sebenarnya. Di luar sana yang kita nggak dengar pun sebenarnya banyak terjadi. Banyak. Mungkin kita akan bahas yang Sampai ke pelecehan yang ini gitu. nanti di episode Iya. selanjutnya. Part selanjutnya ya. Karena banyak banget nih nanti. Seru ya, oke. Hot man. Oh, dahsyat. Oke teman-teman, jadi tetap stay tune di podcast On The Ship ya teman-teman. Nanti untuk kita dengerin yang part 2 nih tentang suara Tuhan, karena kita akan membahas ini, karena ini penting banget Karena teman-teman. nanti makin ke depan makin hot nih. Makin hot. Episode kita ke depan nih. Iya. Waduh. Jadi yang tingkatan levelnya yang lebih ngeri lagi nih. Lebih dalam. Lebih dalam yang mengenai suara Tuhan ini. Nah, jadi untuk yang kali ini kita cuma mau ngasih tahu buat teman-teman bagaimana sih. Jadi gimana dong kalau kita biar bisa tahu mana beneran asli suara Tuhan atau benar suara Tuhan bikin-bikinan. Nah, caranya cuma satu, teman-teman. Cuman ya ini soal mengenal apa? Bukan mengenal saya, mengenal Tuhan. Bukan mengenal Sonda sih, bukan. Tapi mengenal Tuhan secara Bukan pribadi. hamba Tuhan juga ya? Iya. Nah, kalau misalnya dengan hamba Tuhan, itu kan teman-teman istilahnya ya dengar Tuhan dari kata mereka istilahnya. Iya. Coba kalau teman-teman cari tahu mau mengenal Tuhan secara pribadi sendiri dengan apa? Yuk bangun saat teduh yuk baca firman Tuhan. Gitu loh setiap hari supaya nggak gampang dibodoh-bodohin. Bener. Domba-dombaku mengenal suaraku. Iya, nice. Kan ayatnya kita tampilin. Ya. Jadi kalau ada masalah, lagi butuh solusi, ya kan, butuh pendapat, mau dengar Tuhan berbicara, gampang. Pagi-pagi saat teduh baca firman. Baca firman. Di situ nanti Tuhan Iya. akan berbicara melalui firman langsung. Tuhan. Kalau Dalam hati. kita perhatiin ya, yang namanya suara Tuhan secara audible itu cuman lewat pendeta atau lewat hamba Tuhan, lewat dari suara yang instan dikatakan gitu. Tapi yang konsep orang jemaat banyak pahami itu audible itu suara-suara di pikirannya sendiri pun dianggapnya suara Tuhan. Nah, itu yang jadi masalah. Dari mana kita bisa bedain itu hanya imajinasi kita aja atau benar-benar suara Tuhan. Yang udah pasti pokoknya yang mau dengar suara Tuhan, baca aja Alkitab udah lengkap semuanya. Nggak usah menduga-duga lagi ini suara Tuhan atau bukan. Baca aja Alkitab, udah ada semuanya di situ. Iya benar. Ya kita masukin semua firman ke otak kita, yang terbias juga yang keluar di dalam otak kita itu pun juga udah pasti suara Tuhan, sekalipun itu mungkin hanya biasan-biasan atau imajinasi. Rema Tapi lah. iya betul. Kadang kita pernah baca dan ketika suatu saat kita ketemu masalah, itu firman bisa keluar. Betul. Iya, betul. Karena firman Tuhan itu kan hidup. Gitu, ingetin kita jadi kekuatan buat kita. Iya. Iya, Dan suara Tuhan sekali lagi saya ingetin itu membawa damai sejahtera teman-teman. Walaupun bersifat menegur, tapi menegurnya itu ada solusi. Dan membangun. Tidak membangun dan tidak Membangun, menuding. menjaga. Ya. Iya. Karena apalagi memanipulasi. Mempermalukan kan ada juga yang tembak-tembak gitu. Depan mimbar. Depan mimbar. Uh. Tuhan bicara sama saya. kamu- Kemarin kamu ketemu di panti pijat. Kamu dia kelepasan. Berarti gue juga ada di sono. Iya lah. Dia bisa tahu. Ya, kok tahu Pak? Saya juga member VIP. Ya, kita bisa teliti kalau suara Tuhan itu udah mendrive kita untuk melakukan bukan yang namanya kehendak Tuhan atau firman Tuhan, tapi justru kehendak pendetanya atau gereja atau organisasi. Iya. Ya, tinggalin lah gitu kan, tinggalin gitu. Iya, makanya balik lagi teman-teman di part 1 ini berarti kita harus mengenal suara Tuhan itu. Kita gimana mau dengarnya harus mengenal Tuhan secara pribadi ya. Oke deh, sampai bertemu di part 2. Sound the Ship. Sound the Ship. Let's make it out.